Menurut Anda, Ya, Bang orang, Des. saya tanya dulu, Anda Islam? Anda Islam, Muslim, Bang Bang? Des. Oke, coba syahadat dulu biar kami pas Muslim. tahu. Coba syahadat dulu biar kami pasti kalau Anda Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, apa yang harus dipercayai oleh orang Islam? A. Hadis, B. Kitab Injil. A. Hadis, B. Kitab Injil. Ya, mana yang harus dipercayai oleh umat Muslim? B, Bang Des. Apa? B, Injil. Berarti orang Muslim tidak boleh percaya kepada hadis. Tidak boleh, Bang Des. Ah, tuh, lihat itu, Irsyad. Dia Muslim ini. Ini akibat sering nonton channel Edis TV jadinya kayak begini. Betul? Ya, betul, Bang Des. Ah, tuh, gimana itu, Irsyad? Dia bilang dia tidak mau percaya lagi kepada hadis-hadis. Dia maunya percaya kepada Injil. Iya, kalau hadis, kalau suruh pilih ya percaya antara Kitabullah Injil, yaitu ya Injil yang jadi pedoman orang-orang Nasrani, dan hadis Nabi ya beriman kepada Injil lah, karena tidak ada rukun iman di situ bahwa harus beriman kepada hadis. Iya, kenapa Anda Bang. sekarang malah percaya kepada hadis? Di dalam rukun iman Anda percaya kepada Injil. Di dalam kehidupan sehari-hari Anda percaya kepada hadis. Betul, Bang. Aduh, Bang nggak jelas. Ya, betul tuh, Bang Des. Standar ganda ya, Bang Des ya. Iya. Jadi kitab petunjuk kan ibaratnya kalau Quran yang bilang kan kitab-kitab yang sebelumnya kan itu yang petunjuk yang benar gitu menurut kita, Bang Des ya. Tapi kenapa kalian malah mengikuti kitab-kitab hadis yang nggak pernah diperintahkan untuk beriman kepadanya, kan gitu? Halo Edis. Gimana Dit ini, Dit? Jangan kabur dulu, jangan kabur kalau sama saya. Jangan Dit, kabur coba ya. Dit, yang benar yang mana? Yang benar Irsyad, gini. Yang benar Irsyad atau nggak jelas? Berdua aja tapi yang lain turunkan. Enggak, sebentar. Kamu coba Irsyad atau nggak jelas yang benar? Karena saya tidak mengikuti dari awal, jadi saya nggak tahu pembahasannya. Oke, saya tanya dulu. Irsyad, menurut Anda orang Muslim harus percaya hadis atau harus percaya Injil? Kalau mengimani percaya kepada hadis itu kan tidak ada dalam konsep keimanan gitu. Kalau sekarang beriman kepada Injil ya harus beriman. Oke, berarti tidak usah lagi percaya kepada hadis. Ya itu kan hanya untuk mempertegas apa yang ada dalam Al-Qur'an, Bang Edis. Oke, sekarang saya tanya sama nggak jelas. Umat Muslim harus percaya kepada Injil atau percaya kepada hadis? Harus kepada Injil, Bang Des. Harus kepada Injil. Berarti umat Muslim tidak boleh percaya kepada hadis? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti Aditya dan Irsyad yang percaya kepada hadis berarti melanggar Al-Quran, betul? Kau belum tanya aku macam mana pula? Nah, kan? Oke, saya tanya Aditya. Aditya, apakah Anda percaya kepada hadis atau Injil? Soalannya sangat bagus ya pertanyaannya. Karena Aditya itu orang yang mempesona, maka Aditya tidak akan pernah menjawab dengan asumsi. Saya akan menjawab dengan Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran dikatakan di Al-Quran surat Muhammad ayat 33, apa kata Allah di situ? Ya ayyuhallazina amanu wati'ullaha wati'ur rasul, ya. Wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang nggak beriman gahen, kayak di sini kan nggak beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian berbantah-bantah. Jadi jelas ya. Ini apa yang ditanya, apa yang dijawab? Dit, satu kali lagi Dit, kalau kau gak jelas lagi, kau di bawah aja nonton. Dit, dengarkan. Takut Dit, pula. dengarkan Bagaimana? pertanyaan saya. Dit, pertanyaan saya dengarkan. Buku apakah yang harus dipercayai oleh Islam? A. Injil, B. Hadis. Oke, baik. Biar Edis gak gagal paham, kita definisikan dulu itu apa hadis. Hadis itu perkataan Nabi. Makanya Allah memerintahkan wa'atiullah wa'atur rasul. Itu perintah Allah untuk menaati Nabi. Oke, saya tanya. Oke, nggak jelas. Saya tanya nggak jelas. Betulkah betulkah apa yang dikatakan Aditya itu? Salah, Bang Edis. Kenapa salah? Ya perkataan
perkataan. Pokoknya hadis nggak jelas Bang Edis. Nggak betul, yang betul tuh Quran. Head to head aja lah ini saya kasih turun sama Gimana itu Adit? Gimana itu Adit tuh? Coba tanggapi dulu. Gini aja Adit. Coba kamu tes dulu. Nggak jelas ini jangan-jangan Kristen menyamar. Coba. Ya, memang betul Kristen menyamar itu. Ya, coba dites dulu. Ya, kau baca Al-Quran surat Maryam. Ya, baca aja Bang, biar kita tanggapin Bang. Oh, saya yang baca. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya yang baca nanti kamu sambung ayatnya ya. Ya, sambung ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sambung Bang. Aku lagi di pinggir jalan nih Bang. Aku Alah, pakai baca kali Ya, jangan Adit, tahu. Adit, kamu kan megang Quran. Gimana sih kamu itu? Oke, gini aja nggak jelas. Gini aja bro, nggak jelas gini. Sebentar, Adit. Gini bro, nggak jelas. Coba bro, ayat yang kau hafal biar Adit yang nyambung. Kalau dia nggak nyambung, kita bilang dia kafir, yo. Silakan bro. Bacakan ayat terus Adit suruh baca sambungannya. Silakan bro. Ya, silakan. baik. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila zanna wa inhum. Nah, lanjut Dit. Ya, Quran An-Najm ya, bentar ya. Ngintip. Ngintip dulu si Adit. Tapi aku tahu surahnya. Kau kena standar gandamu sendiri. Aduh, sekarang gini aja Dit. Oh, gimana? Gini aja, Dit. Aku tahu surahnya An-Najm. Gitu Adit, loh. dengarkan Dit. Kau kalau pakai standar yang sama, kau itu juga sudah dibilang bahwa kau bukan muslim. Makanya aku bilang gini, aku miris dan prihatin. Kenapa menguji seorang muslim adalah sebentar. Kemana? Kenapa menguji seorang muslim kok caranya kayak begitu? Nggak boleh Ya, begitu. karena memang ini Masa media sambungannya sosial, ayatnya apa? Ada-ada aja. Karena memang di media sosial ini banyak debat dalam goib yang Oke, nggak coba nggak jelas. Syahadat aja dulu biar Aditya yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, Dit. Anda masih bilang dia bukan muslim, Dit? Setan aja banyak yang syahadat. Setan katanya. Setan katanya, ya ampun Dit. Kenapa sih kamu segitunya, Dit? Orang yang berbeda Iyalah. pandangan sama kamu bilang bukan muslim, Dit. Sungguh Islam kamu termasuk tidak- orang-orang yang nekat. Lagi kamu Islam termasuk tidak- orang-orang yang super nekat. Islam tidak akan pernah toleransi dengan al-munafikun. Oke, coba yang gini, Dit. Apakah Quran memerintahkan untuk percaya kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim itu macam mana pula yang kau maksud? Oke, sekarang kutanya. Hadis yang kita maksud di sini bukankah itu Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Tadi begini, tadi kan saya masuk. Muter, itu- enggak mau muter. Sebentar. takut pula kau. Sebentar, Dit. Kutanya sama nggak jelas. Bro, nggak jelas. Ya Bang Edis. Kitab yang memberi penjelasan A, Al-Quran, B, kitab hadis. Al-Quran Bang Edis. Oke, Dit. Kitab yang memberi penjelasan A, Al-Quran, B, hadis. Dua-duanya. Nah, kan? Bingung kan? Jadi tadi kan masalah bukti tadi kan, mana mujizat Nabi Muhammad gitu kan? Ada yang jawab Isra Mi'raj ya, sesuai dengan Al-Quran surah An-Najm tadi kan, perjalanan dijalankan oleh Allah gitu. Terus kalian tanya mana buktinya kan gitu, betul nggak? Kok Iya, surat Bang. An-Najm sih, Isra Mi'raj kok surat An-Najm? Surat An-Najm mana ada Isra Mi'raj? Aduh, si Adit nih gimana sih? Iya. Oh, ini saya baca ya An-Najm ya, sama Radis ya. Itu Isra Kalau Mi'raj Najam kejadiannya. kejadiannya Najam memang. Ya. Yang Jadi- benar itu surat Al-Isra ayat yang pertama, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Ya. dan telah memberkahi di sekelilingnya dan seterusnya. Anda ini lari kemana-mana si Adit nih. Enggak, Bang Edis, Makanya Bang Edis. gini. Tapi kan poin kita diam dulu Bang. Ya. Tapi poin oke. kita kan bukan ke situ, ini kan kita berbicara masalah saksi gitu kan. Nah di sini saya agak tergelitik sedikit. Kalau Anda kalian semua orang Kristen yang mendengar dimanapun Anda berada dari ujung timur sampai ke ujung barat, kalau ada saksinya Yesus bangkit dari kubur, kukirim kalian 1 juta. Coba kalian buktikan.
Baik, saya bacakan. Hmm. Saya bacakan ya tulisan-tulisan Ya. tentang bagaimana Yesus bangkit. Sebentar. Ya, saksi ya. Iya dong, iya Ya, dong. kalau ada aku kirim catat 1 juta pulsa. Ya bisa jawab. Keren kan? Ya. Banyak deh. Yesus juga menampakkan diri kepada bukalah. 500 Kau orang. buka dari Kejadian sampai Wahyu, kau temukan saksinya. Kau minum kecing kau kalau ada. Bohong-bohong terus. Kalau ku bacakan, nanti kau jangan kejang ya. Nih, ku bacakan 1 Korintus 15. Sulit. 1 Korintus 15, kita mulai ya. Kita Ya, mulai baca. nih. Sulit. Nih, perhatikan ya. Hmm. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kepada kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Mana saksinya? Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, 1, ya, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Nggak nyambung, Edis. Ngerti istilah saksi nggak? Saksi itu begini. Gimana? Yesus kan dikubur di gua gitu kan, ya kan? Dia bangkit dari kubur. Nah, yang namanya saksi itu, ia itu di depan kuburnya Yesus, dilihat Yesus keluar di kubur kan, keluar tangannya dulu, baru kepalanya, keluar badannya, keluar baru dilihat. Itu namanya saksi. Maksudmu menyaksikan detik-detik bangkit? Iyalah, makanya kalau ada kalau- sih di fokus 1 juta. Kalau menyaksikan detik-detik bangkit tidak ada, tapi Nah, ketika itu Yesus baru menampakkan kejujuran. diri, itu buktinya begitu. Oke, Edi sudah mengakui kalau Yesus bangkit dari kubur tidak ada saksinya. 1-0. Oke, Dit. Sekarang begini, Dit. Biar enak, Dit ya. Sebutkan satu saksinya bahwa Muhammad Isra Mi'raj. Generasi salah kusel ya. Sebutkan satu. Sahabat, tabiin dan tabiuddin. Itu Mana saksinya. ayatnya, baca. Baca ayatnya. Ya, dalam Islam itu Ayatnya, ada 2. Dit. Oh, kita hitung sampai 3. Kalau dia nggak tunjukkan ayat seperti saya tadi nunjukkan ayat, kita turunkan dia. Silakan, Dit. 1. Sebentar dulu, jangan dulu aku jawab dulu. 2. Boleh nggak pakai hadis? Boleh nggak pakai hadis? 3. Boleh nggak pakai hadis? Oke, nggak jelas, bro. Ya, Edes. Apakah orang Islam disuruh percaya hadis oleh Allah? Tidak, Bang Edes. Wa'atiullah wa'atiur rasul. Nah, Jadi benar, Aditya ini adalah orang-orang yang Jadi Aditya ini adalah orang-orang yang dia itu tidak mempercayai Quran. Edis kan maunya dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran tuh nggak Oke, ada. di mana? Kalau di hadis ada. Di mana Gitu, ayatnya Edis. harus percaya kepada hadis mana? Iya. Oh, harus percaya kepada hadis. Jadi gini, ini di udah. Dengar. Di mana Sabar. di ayatnya harus percaya kepada hadis? Hadis mana? Ya, dengar. Hadis dengan sunnah itu dua hal yang... ayat yang harus percaya kepada hadis mana? Wa'atiullah wa'atiur rasul itu ayatnya. Mana hadisnya mana? Ya, taat kepada rasul itu yaitu Terima taat kasih. kepada nabi. Makasih, Hadis makasih, itu kan Bang. perkataan nabi. Bagaimana sih? Hadis perkataan Nabi. Sebentar, nggak jelas. Apakah betul hadis itu perkataan Nabi? Tidak, Betul lah. Bang Edes. Ah, Tuh tidak tuh. Yang mana yang benar? Bang. Jadi kalau begini, munafik bilang Bang. tidak biasalah. Kalau Al-Quran itu kan kitabullah. Jelas juga kan dalam surat Al-Baqarah 285. Di situ kan dijelaskan
amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi Rasul itu telah percaya akan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan segala orang mukmin pun harus percaya pula, masing-masing percaya kepada Allah, malaikat, dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya. Jadi kalau hadis di sini berarti udah jelas tidak diimani, tidak dipercayai. Jadi dengar kau, dengar kau. Al-Quran itu sendiri gitu. Karena hadis ini kan ada yang mungkin sahih, ada yang doi, ada yang dengar kau, Dit. Itu pasti, ada juga kebohongan, dusta belaka gitu. Dengar kau, Dit. Ya. Oke, baik ya. Dengar Bang jawabannya ya. Dalam Al-Quran itu ada dua rujukan ya, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah. Perhatikan Al-Sunnah. As-Sunnah itu dengan hadis itu dua hal yang berbeda. Kalau Sunnah itu sudah pasti tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Oke lah, di muter-muter si Adit nih nggak ngerti kita yang diomongin apa, nggak nyambung. Yang dibahas apa, yang dijawab apa di sini? Jadi Bang Edis begini, kalau untuk di Islam ini kan kitab-kitabullah itu ya itu yang 4 diantaranya, yaitu kan Taurat, Zabur. Iya, yang masalahnya itu begini loh, kalian itu cuman di bibir juga gitu loh. Masalahnya cuman di bibir saja, itu loh masalahnya. Oke, Alka, Muslim Bang. Muslim Bang. Setuju bahwa umat Muslim tidak perlu percaya kepada hadis. Gila itu mana mungkin. Hadis itu kan. Coba silakan, nggak jelas gimana Bang? Ya Bang Edis. Ya silakan ditanggapi. Oh nggak jelas. Ya jelas. Kalau kebenaran sebenarnya al-haqqu mirabbik fala takunanna minal muntarin. Kebenaran itu ya Quran, nggak ada lawannya selain Quran gitu. Nggak jelas. Menurutmu Yesus itu manusia apa Tuhan? Kok ke sana jawabannya Bang? Ini petunjuk pembahasan tentang petunjuk Bang. Nih. Enggak saya tanya. Jadi dijawab aja, nggak jelas, dijawab aja. Nggak jelas dijawab aja, Anda kan Islam. Iya. Kitab ini berbeda-beda gitu. Bentar lu Irsyad. Bentar lu. Nggak jelas. Yesus itu Tuhan atau manusia? Manusia. Oke. Kenapa di dalam Bible atau Kristen tai itu begitu penting? Bang Edis. Kau kalau bahasamu kayak gini kau di bawah. Oke, Bang. Begini, Bang. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang diimani oleh orang-orang Muslim itu yang berisi seruan kepada manusia agar bertauhid kepada Allah, menghapuskan sebagian dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zamannya, gitu Bang Edis. Waduh. Oke, Cobra Junior Muslim Bang? Muslim. Oke, setuju Anda dengan perkataan gak jelas bahwa orang Muslim tidak perlu percaya hadis? Kalau masalah percaya dengan hadis itu aku bisa dibilang sebagian percaya, sebagian enggak. Waduh, jadi nggak jelas ini. Ya. Percaya nggak kepada hadis? Kalau kepada kitab suci aku percaya. Ya. Kalau kepada hadis? Zabur, Injil, Al-Quran aku percaya. Kalau masalah hadis aku tuh nggak ada dalam pelajaran agama. Ya, tidak harus diimani lah Bang Cobra intinya. Oke, hadis itu baik. Tidak harus diimani gitu. Iya, cuma nanti kalau kalian nggak percaya hadis nanti pusing juga. Oke, gini aja. Sekarang pertanyaan sama kalian nih. Kalian kan nggak percaya hadis. Kutanya sama kalian. Tolong jelaskan bacaan apa yang dibaca ketika sholat menurut Al-Quran. Awal itu kan niat, yang kedua itu Al-Fatihah. Sebentar, yang mana ayatnya, bacanya apa? Ya tidak ada Bang Edis kalau secara. Terus katanya percaya kepada Quran gimana? Kalau secara pempraktekan. Aduh, pusing kepala gue. Melaksanakan sholat itu ya tidak ada Bang, karena di situ kan kalimatnya cuma aqimi sholat, dirikanlah sholat, inna sholat tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan buruk maupun kemungkaran, gitu sih Bang Edis. Jadi sebentar Bang, nggak jelas ini kayaknya yang berisik. Sebentar saya bangun dulu ya.
Gini Pak Ustadz Syarif, gini loh. Anda kan percaya bahwasanya Quran itu sudah menjelaskan. Tetapi ternyata ketika Anda baca, ternyata Quran tidak menjelaskan. Nah, nih, ini dulu Bang Edis. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi syariat yang menghapuskan sebagian isi kitab. Kitab yang terdahulu yang sudah tidak sesuai dengan zamannya dan juga melengkapinya dengan hal-hal yang sesuai untuk zamannya. Jadi Al-Quran ini sesuai dengan zamannya itu sekarang Bang Edis. Karena Injil yang diturunkan kepada Isa itu sudah tidak sejaman lagi, sudah tidak, kalau uang itu sudah tidak berlaku lah gitu Bang Edis. Ayatnya mana? Ayatnya kalau dari ayat kan nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ayatnya oke. Kalau gitu dibawa dulu. Kalau nggak ada ayatnya, karena kita di sini nggak ngomong nggak pakai ayat. Perasaan saya dengar serius-serius sudah